Jadi pas sakit, endingnya tuh sakit sampai pas saking parahnya penyakit tipes tuh, rambut ko rontok. Habis sedola. Jadi rontok di situ sampai di paci so kepala ko rambut ko laki di tangan. Laki di tangan saking parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan podcast Kabar Rantau. Hari ini kita akan kedatangan seorang tamu seniman yang sudah punya nama baik di rantau maupun di kampung. Akan kita sapa narasumber kita. Apa kabar Heri Mandayo? Alhamdulillah baik Pak Ari. Alhamdulillah Heri Mandayo. Eko Heri Mandayo, kau nama panggung atau nama asli kau? Enggak panjang cerita. Iya bahas itu. Kalau Heri Mandayo kau sebenarnya nama panggung Pak. Oh nama panggung. Kalau nama asli, nama agak orang Siak sekali. Atuh. Karena dilahirkan bulan puasa. Iya. Jadi sesuai dia minta orang gaek, orang tua dia nama Lailatul Qadri. Oh Lailatul Qadri. Iya. Lahir tapi pada malam 27 bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi yang nama Heri Mandayo kok nama panggung nama ya. Panggung. Jadi tapi sungguh pun itu masih adorinya. Lailatul Qadri. Heri. Kebetulan panggilan di kampung juga masih Heri. Tapi ini masih tetap Heri. Di mana kampung asli? Alhamdulillah. Kalau ambo dilahirkan di Gunung Rajo, Batipuh namanya Kecamatan Batipuh. Kabupatennya masuk Tanah Datar. Cuman perbatasan Batu Sangkajo, Padang Panjang lah gitu aja. Batipuh baru. Betul. Jadi podcast Kabar Rantau pemirsa pengen tahu Heri Mandayo kan namulah sangat terkenal kini. Alhamdulillah. Terima kasih. Perjalanan karir selama dari memang merantau langsung ke Jakarta, emang tinggal di Jakarta lagi di Jakarta atau boleh cerita? Alhamdulillah ya Pak Ji. Yalah baik pada Pak Ari sebenarnya memang panjang cerita tapi lama-lama enggak ada Pak Ji. Santiang itu angin nanti pemirsa Kabar Rantau betul. Memang kalau cerita kok ambo dilahirkan di kampung. Di kampung. Jadi digadang di kampung, SD di kampung, di sana masuk sananya di Batu Tabah. Di kampung berapa saudara?
Jadi kalau untuk bersaudara sebenarnya mau anak tertua Pak Ari. Ya. Anak tertua, jadi yang saudara kandung satu orang tunggal babeleng. Oh. Jadi Pak Jo Ibu ada masalah sempat cerai atau berpisah. Tapi sebenarnya ndak cerai Pak Ji, jadi berpisah aja. Berpisah saja. Berpisah saja, ndak ada sure kunyang ndak ada. Jadi nan sebenarnya ya mungkin apa dulu lah basis timuran dulu tuh kurang jalan hijau Pak Ji. Kamu anak tetap kita berbakti ke dua. Iya Pak Ari. Jadi ambo nak tunggal babeleng, jadi adik anak yang sulung tipenya dia. Si sulung nak si bungsu mah ya. Si bungsu indak, ada adik lain. Si sulung iyo si bungsu ya. Jadi kalau orang tunggal babeleng, kalau kecil orang awak Pak Ji. Pak Ari. Jadi adik saibu 3 orang. Dua cewek, seorang cowok yang ketek. Tinggal di Sedonyo lah merantau ke Jawa Pak Ari. Merantau Jawa kini berada di Purbalingga, di Jawa Tengah. Saudara-saudara dan tadi itu. Pak kumpul di situ Sedonyo. Kemudian adik Sapa ada Balimo. Balimo. Jadi meninggal pas yang di bawah ambo Pak Ji, Pak Ari. Jadi tinggal ampe. Yang bertiga ada di Bandung, yang seorang masih di kampung. Tapi kondisi rancak sudahnya kan. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Syukur. Sebenarnya ambo Indo Pak Ji. Apa tuh? Pak Ari. Indo kok keturunan Silang. Jadi apa Bukit Tinggi, Sungai Puah. Orang Sungai Puah. Iya. Ama asli orang Gunarajo. Jadi Indo nama apa? Indo. Jadi di Kadangan atau di Layan di Gunarajo, SD di Gunarajo, Sanawiyah di Batu Tabah, masuk SPG, Sekolah Pendidikan Guru, angkatan 2 terakhir. 2 terakhir. Sekitar tahun angkatan 89 90. Jadi terinspirasi baru merantau. Jadi tamat sekolah SPG tadi pasti jadi guru biasanya kan? Nah itu ya Pak. Apa kelanjutannya tuh? Nah, jadi tamat SPG, jadi langsung ditawarkan untuk jadi guru. Pernah jadi guru honor sekitar 2 bulan di Kampuang. Maja SD. Karena untuk di SD, cuman di situ di Seramaja SD terinspirasilah mencari karena kondisi orang gae kurang memungkinkan. Jadi setelah baca-baca waktu itu dulu lah sekian honor, sekian lama honor dari kawan-kawan sebelum-sebelumnya. Alunjo tangke, alun susah tangke. Jadi merasa kurang ada harapan gitu dulu Pak Ari. Baalah caranya, sedangkan keadaan orang kayak merdeka. Jadi terinspirasilah anak-anak atau kawan-kawan yang di bawah ambo nanlah merantau lebih dulu, indak tamai SD, indak tamai SMP, tapi lah bisa membantu orang kayak pulang ke kampung 3 tahunnya dirantau atau sampai tahun dirantau lah satu lah ya. Tapi dek mencarinya pulang lah bisa membantu orang gaek, sedangkan awak lah tamat sekolah lah jadi guru masih bergantung ke keadaan kurang gaek. Jadi disitulah terinspirasi berpikir-pikir di ranu-ranu tengah malam Pak Ari. Mungkin diputuskanlah untuk merantau. Merantau. Tahun bara merantau pertama. Mungkin mesti kena ya Pak Iri? Tak kena. Itu ndak mau lupa. Ndak mau lupa. Iya. Sekitar tahun 91 kalau ndak salah aja. Barangke. Iya, Barangke dari kampung 91 lah.
Jo transportasinya. Itu barangke dari kampung, kalau ndak salah pola namanya otonya dulu tuh. Itu masih ongkos 9.000 kalau ndak salah dulu hari-hari. Kalau di kini 9.000. Tapi mahal sama itu 9.000 itu mahal. Setengah mati untuk mencari ongkos untuk ke barangke ke Jakarta tuh sampai ambo menerima upah menggali semua itu diungguan lah PT itu untuk persiapan karena kan diminta kurang ke mungkin keadaan. Iya keadaan itulah Haji. Jadi disitulah konspirasi. Kebetulan ada kakak di Siko, kakak sepupu dari Jakarta, alhamdulillah yang untuk ditapati Partamu gitu. Itu yang datang. Alhamdulillah. Dan kebetulan untuk barang ke Jakarta tuh ada kakak jo, ada kakak sepupu jo yang membawa sama gitu. Asiana mau tuh pengen tahu. Kalau kakak yang mantan itu ada udah bus namanya. Udah bus ya. Udah ibu. Kalau di kampung di Batipua namanya. Uwa Ipui. Hanya lah mantan tuh. Iya lah perjalanan luar biasa. Jadi bonjok Jawa lah Joni di Siko. Nah tapeknya di Pondok Gede. Kan lah menepik bertemu tuh. Jadi orang kau bersaudara di Siko ada udah mati berampe. Udah ibu kami ini Walabai, Wabinu. Itulah saudara sepupu dan lah merintis dulu Jakarta. Tapi alhamdulillah beliau masih bersih ada di Jakarta. Masih saat ini masih sehat. Alhamdulillah masih ada. Itulah yang batu loncatan lah gitu. Yang menampung di Jakarta. Beliau lah kayak. Iya. Ba'a sampai langsung bisa masuk ke dunia seni ko Ba'a pengen lo pemirsa kabaran tahu-tahu. Ba'a ceritanya panjang mana ceritanya. Bisa memakai 2 jam. Khusus Heri Mandayo. Siap. Ya pertama sekali Pak Ji, ambo mengucapkan banyak dulu ke kru kaba orang rantau Pak Ari. Nan Allah mengundang ambo atau untuk bagilah. Kami pun terima kasih lah bisa hadir lo kan. Sama-sama Pak Ari. Mau bagi-bagi cerita sama Iya kalau mudah-mudahan cerita kita kok ada nilai positifnya lah. Mudah-mudahan pemirsa kabar rantau bermanfaat seluruh yang mendengar. Amin. Ya Allah, dan buruk tinggalkan dan rancak cubukan. Betul Pak Ji. Itu pepatah. Betul. Iya, pepatah. Jadi terinspirasi jadi nyasar lah ceritanya Pak Ari. Tujuan barangke dari kampung tuh sebenarnya ingin menggalih. Orang awak pasti menggalih. Kalau merantau itu pasti menggalih. Jadi ditanya-tanya dia setelah baca cerita-cerita jo kawan-kawan nalalah pulang ke kampung akarajo menggalih. Akarajo menggalih. Tanah Abang ya. Ayo di situ. Apa galih kok bla 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 bla. Alhamdulillah lama-lama menggalih 3 tahun 2 tahun Allah bisa mengadu. Jadi di situ itulah. Jadi ini pun dipasang dari mulai satapak turun dari kampung lah bule ni untuk pai Manggaleh. Merantau tujuannya Manggaleh di Jakarta gitu. Jadi mudah-mudahan bagi cik orang wak bagi Pak Ari untuk entah bangkit batang terandam. Itulah ni. Jadi setelah tiba di rantau itulah kadang-kadang niat tidak sejalan kenyataan atau keadaan di lapangan gitu kan. Memanglah mau cobalah pertama mencelek-celek orang Manggaleh survei orang Manggaleh di Jakarta acara orang Manggaleh. Kamu apa sah pertama besok itu? Kalau ambo tapatan ini kan Pondok Gede dulu. Pondok Gede. Jalan-jalan di pasar Pondok Gede. Iya, jalan pasar di Pondok Gede celek cerita gitu. Iya. Acara Manggaleh. Mencari kawan gitu kan. Ternyata susah aja. Di mana susah?
adonan jago dari jam 3. Dari jam 3 lah mulai mengalir sampai jam 6 macam-macam. Adonan dari pagi, adonan sampai sore. Rupanya di pasar aku di Jakarta aku banyak memang hampir tidak ada perbedaan siang dan malam aja. Setelah memang Jakarta kok banyak lika-liku yang harus dihadapi lah ya. Memang kota metropolitan super sibuk. Betul. Di situ mencoba mencelak-celak. Ternyata lah hampir sebulan mau mencelak-celak situasi tidak ada bantuannya dah. Tidak ada belum bisa dapat bayangan untuk mengalir. Jadi terinspirasilah kata kakak cobalah taruhan ijazah aku atau maja atau cari-cari link untuk guru untuk Karajo gitu kan. Mau cobalah mendaftar Karajo, mencari Karajo di kantor-kantor. Ternyata banyak hambatan jo. Banyak hambatan karena yang ditanya tuh sertifikat les komputer. Kalau untuk di kantor les ternyata di Danamo sendiri ndak punya. Ndak punya itu. Jadi memang banyaklah kekurangannya ya untuk berjuang di kota yang sebesar Jakarta ya. Memang tapi di situ ndak mau kalah. Semangat tetap ya. Semangat harus bisa pokoknya setiap ambo melangkah ambo membayangkan keadaan orang gaib. Keadaan orang gaib di kampung bisa membantu orang gaib. Itu aja yang terpikir di dalam itu. Jadi ambo coba-cobalah. Alhamdulillah ada tawaran untuk Karajo di Pertamo, mencoba Karajo Pertamo ilmu dia di percetakan artising. Percetakan ya. Kau jadi daerah mana kau dapat? Alhamdulillah dapat di Senen Blok 3 pertama. Udah awak sedua lah. Di lantai 3 kalau tidak salah dulu. Nah tapi setelah itu Pak Ji, Pak Ari, Karajo Jakarta kok kan ange. Di kampung dingin, di Padang Panjang tuh kan dingin. Tiba di Sikoko memang suasana berubah drastis. Ya apalah cuaca gitu kan atau suhu ya. Jadi dalam lama Karajo itu. Jadi karena Jakarta aku ange, jadi sekitar 6 bulan lah jatuh sakit. Sakit tidak bisa mengeleh. Setelah hampir 6 bulan Karajo sakit selama 3 bulan, jadi istirahat dulu. Jadi sampai ambo dicap kalau sampai Talambe membawa ke rumah sakit di sakit tu, sebulan lah nan sakit tu Pak Ari. Kalau tidak mati lumpuh itu kecek dokter. Itu tapi tetap aja semangat. Rupa-rupanya penyebabnya setelah dibawa di kakak tadi ada yang tempat-tempat tadi. Sebenarnya ambo ndak ingin bagi tahu, ndak ingin menyusahkan beliau gitu kan, ingin berdikari. Pak Abana sakit hidup di rantau ingin tahu itu sebenarnya banyak. Tapi ambo tahan. Tapi sakit itu, tapi dek sakit kok memang makin hari makin larut itu Pak Ari. Jadi ambo minta tolonglah kawan untuk mengaban lah kakak tadi memang kakak, tapi kakak ada langsung tiba kakak dari mencali ambo tagalata di Lapiak. Memang berarti ada dokter di patahan aja ya di keadaan itulah. Jadi menceli ambo lalalo di Lapiak ndak terlalu mengamangalai. Langsung kakak menangis menceli. Aduh dia aku ndak baca kabar dari awal. Kok batahan modeko kan gitu. Jadi dalam hati ndak ingin menyusahkan kakak-kakak. Karena gitu ingin Abana sakitnya itulah. Abana perjuangan surang-surang dia baru ya. Jadi itulah. Dibawalah langsung dek kakak ke rumah sakit waktu itu di Cawang. Di rumah sakit Cawang langsung diponis di dokter iko tipes. Tipes ini ko Allah Talambe Allah kritis. Kata dokter masih tangyang-yang di telinga dokter kalau Talambe 2 hari lagi kalau ndak mati lumpuh.
Jadi di situ kakak menangis itu sana. Jadi nambah tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi setelah itu setelah dibawalah di kakak terapi sehat-sehat, diambil bawa dari kakak ke rumahnya. Waktu itu masih di Cibituang. Di Cibituang. Di Cibituang dibawa kakak di Udah Labai namanya. Bari. Tinggal di Cibituang, di situlah ambo dirawat dek kakak. Alhamdulillah ambo butang nyawa jo kakak. Udah Labai. Sekeluarga kakak nanti siko. Ia memang butang nyawa lah gitu. Beliau masih Cibituang masih. Kini tinggal di Depok. Depok. Pindah ke Depok. Jadi dari situlah. Jadi lah sehat. Alhamdulillah dengan sudah langsung. Iya ada laka mendingan. Jadi apalah di kakak balik. Dibina di kakak balik gitu. Alhamdulillah lah bisa sehat untuk beraktivitas balik. Itulah ini tidak terlupakan. Betul. Iya, karena memang kasih sayang dari kakak sepupu memang tulus. Iya, jadi udah Labai, udah Binu, Uni Mini yang merawat Desiko dulu. Iya, itu. Alhamdulillah setelah itu ya jadi cerita Pak Ari tadi, Pak Amangko jadi tersasar ke seni gitu sampai saat ini kau. Jadi setelah manggaleh sudah tu bojo manggaleh sekeliling. Manggaleh ya lah sehat tadi. Manggaleh ba cipul. Laiko dicupul sampai ke Mailelia ke pasar malam kama tu. Hari lah panjang lah perjalanan. Sampai lalu di pasar malam. Pernah hambo mencoba lalu indak batenda. Iyo kalau kata lagu Romai Rama tuh langit sebagai atap rumah. Memanglah dicoba Pak Ari. Memanglah dicoba. Baik mani naninda pelaris 3 hari 3 malam pun lah dicoba. Galih waktu itu. Itu waktu itu manggale sandal. Manggale ke PT. Jadi kalau PT pas gajian borong-borong ke situ rame-rame. Masih banyak kawan-kawan yang di PT, menggale-gale di PT itu banyak kenangan. Betul. Yang di pasar malam pun banyak kenangan. Cukup barek perjuangan. Jadi setelah banyak perjalanan tadi masuk ke dunia seni pemirsa nak sabar sebenarnya itu. Adalah Pak Ari. Jadi memang ambo de seketek sebelum itu memang ambo dilahirkan memang ada darah seni. Dari mama. Dari mama. Mama itu tukang saluang. Iya. Benang Salo Mak Pono dulu namanya. Mak Salo. Jadi terinspirasi Mak dari Pono situ. Masih hidup beliau ini? Lah meninggal. Mama kandung. Jadi terinspirasi di situ waktu masih ketek-ketek di kampung. Jadi barang ke di rantau ko jadi terdamparlah ke daerah sini ko. Asalnya dulu ada kawan Barale. Jadi kawan Barale ko malam-malam sudah stay sound gitu, cek sound, coba-coba lah memberanikan diri gitu Pak Ari, diberanikan diri ko cek sound ko menyumbang lagu. Waktu itu masih ingat lagu pertama nambo nyanyikan lagunya Padiah di Seso Janji dari almarhum Zalmon. Mana ambo terinspirasi dengan lagu-lagu Zalmon ko memang di hati gitu ya. Di hati karena memang lagu-lagu yang dibawakan de almarhum Zalmon ko memang lagu-lagu yang penuh perasaan, penuh penderitaan. Memang diangkat dari kisah-kisah nyato yang banyak. Jadi terinspirasi di situ. Jadi mau cobalah membawakan lagu waktu itu cek sound kalau tidak salah yang main dulu Yora Musik namanya. Urang Maropane. Sampai kini Yora masih eksis ya. Itu pun tidak kata lupakan. Iya betul. Dari Yora Musik tuh. Jadi setelah membawakan lagu-lagu itu ada cik lagu dulu
alhamdulillah sukses. Banyak orang sambil itu tuh agak melirik lah ke Kambo gitu Pak Haji. Pak Ari melirik. Gitu kan. Rancak suaranya bisa dijual, bisa bisa banyak itu masukan gitu Pak Ari. Dan setelah cek sound, orang minta tambah. Masih lagu Zalmon penasaran deh podcast kabaran tuh. Pingin mendengar lagu itu. Coba sedikit bisa tuh. Yo Pak Dia janji itu. Ayo coba sedikit. Memang kalau lagu Pak Dia kalau di Resapi memang kalau lagunya kalau enggak salah modeko lagu Pak Dia sesuai janji. Hilang harum si bunga rampai, lah masih acando si rambui kusui cando meninggal banang salai ba itu cinta denai ka dia cameko putui cando meninggal banang salai ba itu cinta denai ka dia cameko putui. Mantap sangat itu. Sabana Mandayo lah suara seri gaya mana luar biasa. Itulah. Terima kasih Pak Ari. Ya, jadi lah mendengar suara Heri kan. Jadi memulainya tuh bernyanyi di situ. Siapa namanya yang majai apa tadi? Yora Musik. Masih ada sampai hari ini kok. Alhamdulillah masih eksis. Di Jakarta. Iya. Yang alamatnya di Narogong. Oh Narogong. Yora Musik ya. Alhamdulillah. Biasa untuk acara-acara apa tuh pengantin ya? Cukup seluruh event beliau terima ya, dia terbuka. Jadi acara barale, acara event dari seni tradisi sampai seni modern gitu ya. Alhamdulillah. Dan kebetulan pimpinannya Yon Fenris Mira, beliau memang sarjana seni. Alhamdulillah di ASKI Padang Panjang. Orang Muaropaneh Solo. Solo ya. Beliau cukup berjasa untuk karir Rambo di berkesenian gitu. Berkesenian terutama untuk nyanyi. Jadi tadilah menyanyi. Disitulah mulainya ya di acara-acara yang dibawa Yon tadi, Yora tadi kan. Yora Musik. Sampai perjalanan tuh pengen tahu lo podcast kabaran tahu perjalanan menyanyi tadi. Ya alhamdulillah setelah mau di Gia Sumange di Gia motivasi de Yora Musik atau Dayon kok. Jadi dia didorong taruh, beliau support taruh apa arahan untuk peningkatan seni tadi lagu tadi. Jadi alhamdulillah ikon tak kalau posa salamu hidup. Mudah-mudahan kau membawa berkah untuk beliau, untuk Yon Fenris tentunya. Jadi disitulah didorong terus. Jadi apapun acara yang beliau dapat, ambo selalu dihubungi, dicari. Tapi susahnya waktu itu ambo belum punya HP. Beliau waktu itu tahun 2000 sekitar itulah 2000 sampai 2006 sekitar itu Pak Ari. Jadi itu suatu kendala yang cukup berarti karena memang keadaan di alun mampu atau belum bisa memiliki HP lah waktu itu atau telepon alat komunikasi. Jadi terpaksa lambo menumpang HP kawan atau HP tetangga. Siapa ada sobo pinjam dulu. Siapa ada pinjam ambo aja lah nomor itu. Jadi pernah satu kali kejadiannya beliau ingin
kama bawa lagu, kama bawa acara. Karena mau hubungin tidak bisa, susah. Tapasolah beliau mencari ambo tinggal di Cibituang, di Cibituang. Tapasolah dengan itu yang tidak ambo lupa dari beliau. Beliau sempatkan jo mencari ketampe acara itu, mencari informasi di Mambo Barado. Sungguh luar biasa support beliau ya untuk karir Ambo. Jadi setelah itu barulah dapat informasi, dapat perkembangan, dapat acara di situ mulai saking penuh dukungan atau dorongan dari beliau Yon Pendris ini. Di situ orang lah mulai kenal Ambo. Kemudian disuruh ada festival masuk dan alhamdulillah untuk pertama kali berkat dorongan dari Yon Pendris dapat juara Harapan 3 di Taman Mini waktu itu 2009 kalau tidak salah. 2009 itu dalam rangka acara event perlombaan lagu Minang Sejabodetabek. Dapat juara dan alhamdulillah waktu itu dapat Harapan 3. Harapan 3. Itulah sangat berarti. Iya. Tapi beliau menginspirasi Embo waktu itu, jangan ditarget ikut lomba aku, jangan ditargetkan untuk jadi juara dulu. Jadi carilah pengalaman, carilah di situ pembelajaran yang baru untuk lebih meningkat lagi. Jangan diharap untuk jadi juara kalau ikut rongan berjalan alhamdulillah. Jadi dapat juara 3, alhamdulillah tambah dikenal. Dan kebetulan tahun 2010 diadakan lagi di Bekasi Minang Sejabodetabek. Dan alhamdulillah dapat juara 3. Alhamdulillah. Dari tadi 3 harapan langsung juara 3. Harapan 3. Dan itu beda koma dengan juara 2. Tapi alhamdulillah itulah suatu pencapaian. Hanya beda koma. Beda koma dengan juara 2. Waktu itu masih ingat pernah dari kostum sama tinggalnya di kostum. Karena memang untuk dekor perform gitu. Dalam lagu kok. Jadi Taroro Sarawak. Masih. Jadi pas penilaian itu pas di final. Iya. Jadi lagu agak goyang gitu kan. Jadi pas ya mungkin kurang KB. Jadi suka dukanya itu. Jadi di situ agak mengurangi nilai. Tapi itulah pengalaman festival. Memang sadonyo dinilai gitu kan, dari suara, dari perform, dari teknik. Sadonyo nilai. Dan itu alhamdulillah Ambo syukuri dengan penuh sangat, terima kasih dan banyak kepada kawan-kawan yo dan khususnya kepada nan alamat support gitu. Itulah. Dan sesudah rekaman sesudah lomba dapat juara 3 diajaklah untuk mulai ada tawaran-tawaran untuk rekaman mulai 1, 2, 3. Jadi kebetulan ada Mak Pono namanya. Itu beliau jo sahabat Ambo karib. Dari itu sejarahnya beliau ajaklah Mak Pono, beliau lah dahulu membuat album yang artis lawak Minang. Lawak Minang yang sama berbareng dengan Pi Unyi. Iya. Jadi Pi Unyi. Jadi berharap beliau nanti kita undang di podcast. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ari. Diundang ke Siko. Itulah. Jadi beliau lah yang pertama majak rekaman dulu. Rekaman pertama. Tahun barat tuh. Kira-kira tahun 2010. 2010 Pak Ari. Abah carutonyo album yang pertama. Album Mak Pono. Alhamdulillah bergabung dengan Mak Pono kok hasilnya cukup luar biasa. Memuaskan. Jadi di situ itu berbentuknya tadi itu masih VCD ya? VCD. Kaset lah. Enggak lah, kalau 2010 lah VCD. Lah VCD. Lah VCD albumnya. Album Lawak Basi Tungkin 1. Album Lawak Basi Tungkin 1. Pemirsa harus mencari itu. Kaset kau cukup laris ya. Alhamdulillah. Dan itu pun
pertama dari Elta Record. Oh, kalau Elta nggak Record salah. yang Iya, menjadi prosedurnya. Iya, Nelly ya. Uni Eli Tambang. Iya. Nah, terima kasih juga kepada Uli Eni Tambang ya, Iya, suatu produser dan distributor Minang yang cukup luar biasa. Tuh, banyak jasa-jasa banyak jasa-jasa beliau untuk insan-insan seni ranah Minang ya, untuk Uni Eli atau Elta Record. Dan alhamdulillah di situ tambah dikenal. Tapi namo ambo dulu alun Heri Mandayo lah. Ceritanya bisa mo deh go. Jadi pertama di lahir kaset itu namo ambo di situ Angku Kitiang. Angku Kitiang. Di album yang pertama tadi. Itu tuh Angku Kitiang namanya. Angku Kitiang. Ada di situ ada sampai pemain Mapono, Upi Unyuy, Adam Hebo, sama ambo sendiri yang masih banamu Angku Kitiang. Angku Kitiang. Jadi memang panjang juga ceritanya. Menjadi Heri Mandayo gini kok ya. Jadi hari-hari berlalu, itulah dengan alhamdulillah tawaran semakin banyak untuk isi acara, event-event, acara-acara. Cukup panjang jo bergabung jo beliau Mapono. Ambo jo minta terima kasih kepada rekan ambo Mapono yang cukup berjasa jo ya dalam karir ambo. Kemudian waktu berlalu ya namanya kepingin pula lah berdiri sendiri lah. Artinya punya bendera seorang. Manajemen seorang. Manajemen seorang itulah yang namanya mencoba gitu kan. Jadi balolah gitu. Jadi kita coba buka manajemen seorang atau nama seorang. Jadi setelah itu apa nama manajemen itu? Itulah waktu lupa pikir-pikir aja diri apalah nama nak jadi buat gitu kan. Yang akrab, capek, gampang diterima di masyarakat Minang. Jadi waktu itu rembut-rembut jo istri di rumah, jo anak-anak di rumah. Ya udah kalau sebentar. Baca bu sobi amul bertanyol tadi. Apa tanya Pak? Lupa terlewek panjang terleweknya. Iya. Jadilah berkeluarga berarti kok. Alhamdulillah. Allah berkeluarga. Alhamdulillah waktu saat ini Allah dikaruniai atau dititipi anak ampe orang. Alhamdulillah kayo kadang. 3 laki-laki berturut-turut atau bertirit-tirit gitu. 3 laki-laki si busu nan padusi. Alhamdulillah. Berapa rumah? Satu kecamatan di Batipua baru aja, cuman beda nagari. Beda. Pak Ari. Nagarinya kalau orang rumah ambo Congkong Batipua, Balai Gadang. Jadi banyak namanya. Berarti lah berkeluarga lah punya anak ampe iyalah. Alhamdulillah. Balik ke cerita tadi babuik manajemen surang. Apa manajemen tadi itu ya lah. Jadi terinspirasi lah dengan keadaan itu tadi ingin mandiri lah ya. Mandiri lah. Lepas dari apa namanya manajemen yang tadi. Buat lah namanya Heri Mandayo di situlah tapi mana Heri Mandayo Entertainment awalnya. Di situ Heri Mandayo Entertainment. Aku sampai ke Heri. Gitu. Kebetulan nama asli di kampung memang dipanggil Ri. Gitu. Nah Mandayo ko? Mandayo ko memang dipikir-pikir di nok manual apa kira-kira nama yang bisa gampang diingat dan mudah. Ya betul. Karena ada orang ya. Di karena orang. Jadi waktu itu tiba lapangan Mandayo. Memang banyak orang bertanya apa arti Mandayo. Kalau Mandayo bahasa Minangnya kan menggoda. Menggoda. Mandayu atau menggoda, maimbau lah istilahnya. Tapi orang Siko banyak mengatakan ada jona mengatakan ko suku, bukan. Iya, banyak ya orang begitu. Suku ambo sendiri Jambak. Jambak. Suku ambo sendiri Jambak Pak Ari. Dan Mandayo ko artinya Heri
menggoda. Oh, Tapi bukan ya. penggoda Pak Haji. Ya, hal yang positif lah ya. Iya. Ya, okay. Jadi untuk di sini jadi maimbau lah istilahnya. Heri maimbau atau jangan kelas suara kami. Itulah. Ya, jadi di dalam terinspirasi di situ. Sampai hari kini masih ada Heri Mandayo Entertain kok? Alhamdulillah, cuman entertainnya kini di cuman lebih di Heri Mandayo aja fokusnya. Oh, jadi ada namo kok tadi, yang tadi namo yang tadi Kitiang tadi. Iya. Laki lah Heri Mandayo sampai kini gitu. Jadi namo panggung kini Heri Mandayo. Heri Mandayo. Alhamdulillah dari tahun 2008 kateh lah. Ya. 2008 kateh lah itulah manajemen sampai Heri Mandayo. Labaral album Labaral. Yang album mungkin katigo pare. Alhamdulillah. Kini sedang di mixing jo di Padang bersama Talao Record. Iya. Okay. Ada personilnya Yayan Kajai. Ini album ketiga. Sama ada Mebo. Masih babaliak Kak album Lawak. Mbak Heri Mandayo arah suaranya apa bukan arah aliran musiknya kama ini tradisional kah pop modern kah bahasa Minang modern maaf bukan kalau ambo termasuk genre yang spesifik boleh dikatakan ndak ada Pak Ari. Yeah. Cuman arahnya terpicu oleh all round lah artis Minang all round. Oh iya. Jadi Rato insya Allah kamamu Pak. Kalau kecil awak Sumbarang Kanai. Saja lagi ya. Jadi kalau nak bagamat boleh ya. Ayo. Karena memang ranah Minangko genre musik cukup banyak Pak Re. Yeah. Jadi ada Rato, ada Slorok, ada Dangdut, ada Gamat, ada Dendang, ada Indang. Cukup banyak genre musik di ranah Minang. Dan ambo berniat dalam arti untuk menguasai seluruh genre lagu musik tadi. Tapi akhir-akhir itu alhamdulillah jadi setiap orang yang minta job atau minta acara memang orang tuh Mamang Gembo tuh biar terwakili kasadonyo. Jadi apa namanya? Saking banyaknya menguasai tadi. Alhamdulillah ya. Tapi album-album yang ditawarkan baru album pop Jorato. Album nang kedua lupa tadi Pak Ari. Album nang kedua tadi bernaung di payung Republik Musik. Iya, Republik Musik. Siapa produser? Produser anak kalau tidak salah anaknya penyanyi top Rana Minang terdahulu Wati Yusuf. Oh iya. Udah Sultan Ardiansyah. Masih. Studio beliau di Galaxy Jaka Setia kalau nggak salah di Kalimalang. Ya. Iya. Okay. Itu payung Republik Musik yang kedua lahir lagunya. Mungkin Pak Ari nanti lihat albumnya Tagi Jauh karya Mak Yunus Chan. Alhamdulillah itu nanti pemirsa cukup booming juga nanti. Pengen mencari Iya di YouTube-nya Republik Musik bisa atau di channelnya Heri Mandayo bisa. Aduh, jadi Heri Mandayo ada channel YouTube-nya. Ada channel YouTube. Apa nama channel? Heri Mandayo. Heri Mandayo. Perantau wajib tuh nonton. Jadi YouTube-nya beliau gitu loh. Jadilah baputa-puta ceritalah kesinan kamari. Iya, man. Baba lihat kita ke cerita kini ko saat pandemi kini. Iya. Jadi kegiatan musik kau masih tetap berjalan kah atau memang masih terjadi kini kah di Heri Mandayo? Iya. Memang keadaan masuknya pandemi memang terpukul, sangat terpukul. Dari segi apa saja? Dari
kegiatan lah ya, kegiatan seluruh insan-insan seni, bukan saja nyanyi, bukan saja apa, pokoknya seluruh kegiatan usaha pun banyak yang terkena dampak atau imbas dari pandemi ini. Tapi selama pandemi masuk, alhamdulillah ya itu untuk bertahan ya bisalah, karena ada usaha ambo sampingan itu Pak Ari. Iya. Di rumah ambo terinspirasi ju dulu di ma ambo tinggal, ambo membuat surau. Ini suatu pertanyaan jo di kok ini Mandayoko seorang ustadz bisa seorang entertain bisa. Jadi ada orang yang memandang tolak belakang dunianya. Ada juga orang yang mensupport serba bisa. Ya, alhamdulillah kebetulan ambo dulu jual kori. Oh, kori. Juara. Pernah menjuarai kecamatan, pernah tingkat antar kampung aja. Ambo itu di sekolah di kampung. Dan terakhir ambo prestasi untuk kori tingkat Kota Madya, juara harapan 3 jo. Kalau tidak salah dulu waktu diadakan di Padang Panjang terakhir untuk. Cuman untuk seleksi kori kalau lolos ke tingkat provinsi gagal. Mengalami kegagalan. Tapi tetap tidak putus asa, tetap bersemangat berjuang taruh. Tapi disitulah terinspirasi balik supaya ada dunia, ada akhirat. Betul. Di situ. Jadi ambo berniat je yang agama ndak mau tinggal gitu. Yang agama tetap berjalan, ambo tetap itulah soal diterima ndak diterima atau apa itu urusan Allah. Sama Allah gitu kan. Ridho apa ndak ridho gitu kan. Cuman kini usaha sampingan di samping Manggale. Apa kali di rumah membuka les privat. Les sekolah jo orang rumah. Kebetulan orang rumah ambo alhamdulillah jo seorang sarjana bahasa S1. Alhamdulillah. Cuman dek lama vakum, cuman honor lah, buka honor di yayasan, beberapa yayasan di Cibituang. Jadi yang kegiatan saat pandemi ke usaha yang di rumah tadi apa Teri? Itu membuka surau. Surau. Jadi temanya di membuka surau. Iya. Apa tuh pembuka surau ke apa maksudnya ke? Di rumah dibuka, di rumah ambo tinggal. Di situ ambo usahawan bisa buka surau. Surau tuh ambo maja mengaji. Oh, baik itu maja anak mengaji. Anak mengaji. Cara-cara belajar sholat segala macam lagu itu ya. Rencak mana. Itu bimbingan tentang agama ya. Iya. Jadi itulah sampingan gini. Banyak murid ini teh. Alhamdulillah kini di rumah cukup ada sekitar 6 balai untuk mengaji. Dan untuk les sekolah itu memang dibagi waktunya Pak Ari. Les sekolah siang dari lohor sampai asa, nanti maghrib sampai isya itu mengaji. Luar biasa ya mensiasatinya ya. Jadi saat pandemi dibukalah rumah sekolah rumah surau ya. Iya, rumah surau luar biasa. Nah itulah. Jadi mengenai kini memang belum banyak untuk ikut mengisi acara dulu lah ya. Dan begitu banal ya. Sejak bulan terakhir kini jarang. Setelah PSBB pertama ada sekitar sebulan yang lewat ya Pak Ari ya. Itulah mulai itu pas bulan September ya. Itu mulai menggeliat balik. September, Oktober. Lah mulai menggeliat balik ya, itu banyak masuk. Sebelumnya kan pada batal beruntun sadanya, memang itu keadaan yang sangat sulit untuk seniman lah. Atau pelaku seni mau nasional mau daerah sangat terpukul semua sadanya dengan Mas. Jadi
Untungnya orang awak lagi kompak atau itu kan ada dari IKM sumbangan itu masih berjalan, dan kebetulan orang awak pun atau kawan-kawan lain pun yang punya kelebihan rezeki ada peduli. Betul. Jadi ada bantuan, jadi itu salutnya orang awak. Jadi dirangkul tetap. Jadi tadi cerita Wak tadi inti dari pembicaraan apa masukannya dari Harry ke milenial kini ya? Apa masukannya untuk dari Harry untuk milenial awak ya? Yang pertama tentu untuk ambo pribadi dulu. Yang pertama tetap semangat. Tetap semangat apapun nanti jadi. Betul. Kalau kecek orang awak dulu satapak turun dari janjang haram balik pulang. Betul, kalau lu sabalun tajapui tabau, sabalun japui tabau ya. Sabalun yang dipacik itu ganggam dari dulu. Jadi orang awak kau memang terkenal gigih ya. Dari itu pasan orang tua awak. Kalau kamar rantau memang dibekali dulu orang awak kau memang tak boleh cengeng. Betul. Nah, itu. Jadi semangat lah ya. Semangat tak putih. Jangan sampai orang awak putus asa. Jangan sampai. Itu yang salut dari itu tip. Jadi itu memang ambo terapkan. Abana susahnya halangan rintangan di rantau memang tak putus asa. Satu jo pernah tadi tak tinggal sampai ambo manentang-nentang asoy manggaleh. Asoy tahu Pak Are? Ya. Kresek itu ada kresek sampai orang tua menangis menceliak berita itu. Oh, itu yang cerita tadi ya yang saking bareknya penderitaan dulu itu, anak lahir, istri sakit, apa baalah gitu kan. Itu untuk kresek itu mangga tuh tadi tu. Galeh. Manggaleh apa galeh? Sampai manggaleh kresek itulah manggaleh asoy lah silah. Manggaleh kresek di pasar ya. Bandantan itu sampai itu galeh dek karena kita memang sulit betul. Sampai menangis orang kayak pulang lah nak, kalau tidak mungkin dirantau pulang lah. Tetap itu pasan orang kayak. Memang kalau tengok itu tuh memang soalnya ingin jatuh hai mata ini tapi luar biasa. Tapi sengaja ditahan kalau mereka memang membayar semangat awak. Iya betul. Ya itulah saat-saat paling bare layan anak pertama tu dulu anak sakit dijapui min tuo sakit. Maka tu amak operasi, amak kandung pun operasi dengan waktu biasa, yang bertepatan bersamaan. Jadi waktu itu memang luar biasa cobaan gitu. Tapi Allah tetap kecek orang gaib. Allah itu tidak akan menguji umat manusia kalau tidak dia tidak mampu. Sekuat kemampuannya, alhamdulillah itu bisa dilewati. Iya, dengan sampai saat kini alhamdulillah berjalan. Ya, namo asli Lailatul Qadri baganti kangku kitiang baganti Heri Mandayo, alhamdulillah masih tegar. Masih tegar dengan memang alhamdulillah bu macam lihat Heri Mandayo baiknya di YouTube, di Google kami cari ya, luar biasa ya, setiap manggung pasti rami. Alhamdulillah. Jadi kini kanlah terkenal, orang lah tahu Heri Mandayo. Siapa yang tak kenal Heri Mandayo kalau orang awak kayak. Ya, alhamdulillah. Lah ya cok pulang, lah takkan naik kampung. Alhamdulillah. Kalau kampung itu cukup prioritas lah Pak J. Pak Ari. Ya. Kalau sekali mana pulang? Start. Kalau untuk pulang sabananya kok dapet sekali setahun kan itu. Kok dapet sekali setahun kok mulai dapet. Cuman dek karena memang tergantung sikon yo atau kondisi keadaan Pak Ari. Jadi kini pulang sambil menjelam minum air kalau kata. Jadi kalau dapet undangan jadi undangan manggung di kampung sekali pulang kampung. Jadi alhamdulillah kini job keluar daerah banyak ya. Ke Pekanbaru, ke alhamdulillah ke luar daerah yang lain-lain untuk Indonesia. Indonesia. Kalimantan alhamdulillah kini lah dapat panggilan. Dan kebetulan kalau undangan ke Padang asikan Igus menjaga. Jadi kalau kece orang awak dulu
Sekali Murah Puro, 2-3 pulau terlampau. Sekali Badayu ambil 2 pulau terlampau ya. Nah, sekali Murah Puro, 2-3 utang tabaye maksudnya. Ada beberapa orang. Berarti acok pulang kampung berarti Maya. Dek karena kelas. Kalau orang lah tahu banyak segala macam di Marima pasti banyak undangan kan. Itulah luar biasa ya. Jadi alhamdulillah itu perjalanan dari seorang Heri Mandayo yang sangat luar biasa saking terkenal beliau gitu loh. Jadi kalau pemirsa podcast Kabar Rantau yang ingin mengundang beliau bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Mana tahu nanti tidak susah-susah, tidak perlu ke manajemen beliau, bisa langsung ke beliau. Iya, langsung. Gitu. Heri Mandayo. Jadi sebelum awak masuk di studio tadi kan bercerita di lobi tadi kan? Iya, Pak. Sampai sakit, sampai rambut tadi cerita, kalau sampai tadi ceritanya. Itulah Pak. Ya. Jadi memang waktu muda di kampung ko berangkat rambut ko ikal saja. Istilahnya di batu namanya, tidak karitiang. Kalau kini kan karitiang. Iya. Karitiang. Kalau kecil orang kampung kini karitiang masih. Karisma kalau kata orang. Karisma. Karitiang masih. Sebenarnya rambut asli ikal. Jadi sejarahnya itulah tadi ambo tambah waktu sakit itu, dek kalamuan sakit, dek penyakit tipes, disebab setelah konsultasi jo dokter Riko penyebabnya adalah karena paneh yang terlalu dalam, terlalu paneh dalam yang dah cepat diantisipasi. Jadi sebabnya dulu karena banyak minum es. Jadi siang malam minum es karena sibuk karajo gitu. Jadi itulah. Jadi pas sakit, endingnya tuh sakit sampai pas saking parahnya penyakit tipes tuh rambut rontok. Habis sedola. Jadi rontok di situ sampai di pacik so kepala ko rambut ko laki di tangan. Laki di tangan saking parah. Makanya diponis de dokter itu kalau talambe 2 hari saja oleh ya ambo ndak dahulu pada Tuhan kecek dokter kalau ndak mati lumpuh. Di situlah kakak tadi itu menangis itu kan. Dan ambo di situ masih ndak ingin mega tahu ke orang gaek karena mengingat keadaan orang gaek di kampung. Masih ambo rasiokan. Tapi setelah ambo sehat, orang gaek kok dapat kabar jo dari orang nan pulang. Dari pulang ke kampung. Pulang kampung tuh nggak cerita aja, macam pengen tahu anak lah ya. Beliau hampir pingsan. Karena menceliak keadaan cerita malah. Tapi itulah ambo berniat dalam hati untuk memang tidak ingin menyusahkan orang gaek karena memang orang gaek lah terlampau susah. Itu niat dalam hati dulu, tapi ya keadaan yang hukum begitulah. Jadi itu ceritanya rambut keretiang kok Pak. Jadi dia rambut. Iya. Waktu muda-muda saya sekolah ndak keretiang merdeka Heri Mandayo. Iya. Tapi alhamdulillah keretiang kok membawa berkah. Jadi sampai saat ini job demi job. Kadang-kadang alhamdulillah 3 bulan kamu kok. Masuk. Alhamdulillah. Tentunya terima kasih yang sekadang-kadangnya kepada masyarakat Minang dan Allah memberi ruang dan Allah memberi tampe untuk Heri Mandayo sebagai seorang entertain sekarang untuk menghibur nusana-nusana di masa jauh berada baik yang di Jabodetabek khususnya ataupun yang di luar daerah. Betul. Jadilah Pak Ari, kata Pak Ari tadi memanglah cukup banyak awak bercerita mau tahu lama lah ya. Cukup banyak awak mau tahu lama aja Pak Ari. Ambo juga cukup tersanjung lah, cukup bahagia bana. Terima kasih banyak bana kepada tim ya dari
podcast Kabar Rantau beserta kru-krunya. Sama-sama. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Niko memang membawa berkah untuk kebaikan orang awak, baik nan di rantau ataupun yang di kampung atau dari yang mendengar pemirsa podcast Kabar Rantau. Iya, pemirsa podcast Kabar Rantau. Itu yang kita. Dan juga terima kasih ambo pribadi kepada kawan-kawan dan rekan-rekan dan tidak disebutkan nama satu persatu. Cukup banyak nala beragam dari grup musik atau dari channel pelaminan, dari link seni gitu ya. Ada dari tukang sound, tukang pelaminan, rias, pengantin, atau event-event lah, IO yang lain mungkin tidak mau sebutkan nama satu persatu. Tentunya rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya nalah majak ambo bergabung sampai saat ini, dan alhamdulillah berkat kerjasama dan hubungan baik, assalamualaikum, Allah membawa ambo ke pencapaian sampai kok ini. Biasa. Ya, Heri Mandayo alhamdulillah dapat tampil lah di masyarakat luas, baik di rantau maupun di rantau ataupun di kampung. Jadi kami pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Heri Mandayo ke studio kami. Pemirsa podcast Kabar Rantau, podcastnya orang awak. Alhamdulillah di penghujung obrolan ini dengan seorang narasumber, Heri Mandayo. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita berdua dan pemirsa podcast Kabar Rantau. Batu. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.